Oke, baik teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang computational thinking. Ya. Jadi apa itu computational thinking? Computational thinking itu adalah berpikir komputasi. Jadi semacam apa ya? Kita tuh punya kaidah dalam berpikir gitu. Nah, computational thinking ini harus dimiliki oleh setiap orang dan harus dilatih sejak dini. Karena ya supaya kita bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, industri modern sekarang ini juga membutuhkan kemampuan berpikir komputasional ini. Karena cara berpikir komputasi ini membentuk seseorang untuk memiliki keterampilan berpikir yang kritis, logis, dan terstruktur, sehingga bisa meningkatkan kemampuan problem solving. Nah, jadi ada 4 komponen atau landasan utama dari computational thinking ini. Yang pertama itu adalah dekomposisi, yang kedua ada pattern recognition atau pengenalan pola, yang ketiga abstraction atau abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma atau perancangan algoritma. Nah, coba kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, untuk dekomposisi itu adalah kita memecah suatu masalah yang kompleks menjadi beberapa sub masalah yang lebih kecil. Kita memecah data, kita memecah bagian-bagian gitu. Nah, contohnya adalah ketika kita misalnya pada pembuatan kue brownies ya. Nah, kita memecah struktur komponen dasar pembentuk kue brownies tadi ya. Bahan-bahannya apa aja sih kue brownies itu? Ada tepung, ada telur, ada gula, mentega, coklat, susu, keju, baking powder, dan air gitu. Nah, kemudian kita juga memecah proses atau apa ya, cara membuat daripada brownies tersebut. Jadi kan ada beberapa langkah tuh yang dilakukan ketika kita membuat brownies tuh. Ada ketika kita menyiapkan bahan, menyampurkan adonan gitu, mengembangkan adonan, kemudian kita memasak atau memanggang gitu. Dan tahap terakhir ada mendinginkan dan memberikan topping gitu. Jadi satu proses yang kompleks tadi, proses yang kompleks itu apa? Ya si brownies itu tadi. Brownies itu adalah sesuatu yang kompleks ya. Nah, kalau misalnya kita pecah menjadi bagian-bagian, maka di situ ada tepung, ada gula, ada telur, mentega, air, dan lain sebagainya. Nah, proses pembuatan brownies itu sendiri itu merupakan sesuatu yang kompleks ya. Ini proses pembuatan browniesnya. Nah, kalau misalnya kita pecah lagi itu bisa ada menyiapkan bahan, kemudian menyampurkan adonan gitu, mengembangkan bahan, mengembangkan adonan, kemudian kita memanggang, setelah itu diangkat dan di proses finishing atau pemberian topping. Nah, jadi dekomposisi ini berfokus pada bagaimana kita memecah sesuatu yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang sederhana. Yang kedua itu adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini merupakan kemampuan untuk melihat persamaan atau perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi. Nah, mengenali pola dalam pembuatan brownies ini ya kita mulai dari tahap persiapan hingga packing gitu. Misalnya memerlukan waktu sekitar 60 menit menggunakan 1 unit oven. Nah, itu pola tuh. Itu pola. Nah, kemudian yang ketiga adalah abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah kemampuan memilah informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga membuat informasi yang lebih bersifat general sehingga kita dari sesuatu yang abstrak itu kita ubah menjadi sesuatu yang lebih umum gitu, sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan sebuah ide tersebut. Misalnya ini abstraksi ini. Nah, misalnya kita melihat dan mengidentifikasi pola pembuatan kue brownies nih secara umum ya. Nah, jika dalam 1 jam
dengan satu unit oven diperoleh satu box gitu. Maka perlu 50 jam kan untuk membuat 50 box itu tadi. Nah, hal ini tentunya nggak efektif dan juga nggak efisien gitu. Karena ya sangat memakan waktu gitu. Nah, karena proses pembuatan brownies ini merupakan proses yang berulang, maka kita dapat melakukan generalisasi bahwa proses ini nggak harus menunggu semua proses selesai baru dilakukan dari awal gitu. Jadi nggak kita nunggu ketika kita memanggang brownies itu kan kita ada waktu tunggunya itu mungkin sekitar 30 menit atau berapa menit gitu. Nah, pada waktu memanggang tersebut kita bisa mengerjakan hal yang lain lagi seperti menyiapkan bahan, menyiapkan adonan, mengaduk adonannya gitu. Jadi kita nggak harus menunggu satu brownies itu selesai dulu, tunggu sudah dikasih topping dulu baru kita dari awal lagi, nggak begitu karena itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, tetapi kita di saat brownies itu dipanggang, kita sambil membuat yang lain gitu. Kita melakukan hal yang lain karena proses pembuatan brownies itu sendiri kan itu merupakan suatu repetisi atau pengulangan gitu. Ya polanya itu gitu kan, kita sudah mengenali tadi polanya. Kalau bikin brownies itu ya kita harus siapin adonannya, kita harus mengaduk adonannya, mengembangkan adonannya, kemudian kita panggang dan yang terakhir finishing kita kasih topping gitu. Nah, itu kan sebuah pola yang sudah kita pelajari dari pembuatan sebuah brownies gitu. Nah, jadi dari pola tersebut kita bisa tuh mengefisiensikan bagian mana sih yang bisa kita maksimalkan sehingga waktu pembuatan daripada brownies itu tidak terlalu lama. Kalau misalnya kita lihat pola yang di awal tadi kan satu box kue brownies itu bisa dihasilkan dalam 1 jam. Nah, tentunya berdasarkan logik ya. Kalau misalnya 50 box berarti 50 jam. Nah, ini sama sekali nggak efisien karena memakan waktu yang terlalu lama gitu. Nah, kalau misalnya kita saat kue brownies itu sudah masuk oven, kita bisa melakukan proses pembuatan adonan lagi gitu tanpa harus menunggu browniesnya itu selesai dipanggang gitu. Dengan demikian 60 menit itu kita dapat 3 box. Dan 1 jam atau 1 jam ini kita dapat 3 box. Sehingga untuk menghasilkan 50 box kue brownies dengan 1 unit oven itu diperlukan waktu 16,6 jam. Nah, kalau ovennya ada 2 ya lebih cepat lagi, cuman 8,33 jam. Nah, kalau ovennya ada 4 gitu, lebih cepat lagi, cuma 4 jam. Tetapi mungkin di sini kita nggak bisa sendirian, kita harus memiliki faktor kali, yaitu karyawan atau orang lain yang membantu kita dalam pembuatan brownies tersebut. Yang keempat adalah algoritma atau perancangan algoritma. Nah, perancangan algoritma itu sendiri adalah kemampuan untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah gitu. Kita mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara bertahap, langkah demi langkah, tahap demi tahap, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah-langkah tersebut atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sejenis gitu. Nah, jadi kan tadi kita udah tahu tuh langkah demi langkah pembuatan kue brownies itu yang sudah kita uji coba tuh sebelumnya. Dan mana yang paling efektif dan yang paling sesuai gitu. Nah, ternyata setelah kita uji coba, langkah yang paling efektif itu adalah ketika kita sudah selesai mengaduk adonan dan kita taruh itu adonannya di dalam oven, kita bisa membuat adonan yang baru lagi. Nah, itu adalah salah satu langkah yang cukup efisien dalam pembuatan kue brownies. Nah, karena kita sudah tahu itu langkah yang efektif, ya tinggal kita rancang tahap demi tahapnya gimana supaya itu bisa dipakai sama orang lain untuk membuat kue brownies yang sama gitu. Contoh yang lain ya misalnya pada mencuci pakaian gitu. Nah, ketika mencuci pakaian sama ada 4 proses tadi. Dekomposisi gitu. Nah, dekomposisi ini dilakukan ketika kita akan menentukan dan mengelompokkan apa saja proses yang akan dilakukan ketika kita mencuci baju tersebut.
Ya misalnya memisahkan pakaian sesuai dengan kegunaannya gitu. Kemudian kita menyiapkan ember dan alat cuci. Kemudian ada proses mencucinya, ada menjemurnya, ada mensetrikanya dan lain sebagainya sampai pakaian itu siap dipakai. Itu. Jadi sebuah proses besar, misalnya mencuci pakaian itu terdiri dari proses-proses kecil. Gitu. Tadi kayak menyiapkan ember, menyiapkan deterjen, mencuci, menjemur dan menyetrika. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah pattern recognition, pengenalan pola. Nah, pada tahap ini kita akan melihat gitu pakaian yang akan dicuci. Ketika kita memilah pakaiannya, kita akan mengetahui jenis pakaian yang menunjukkan bahwa pakaian mana yang layak dicuci atau tidak. Gitu. Tuh, jadi ada pattern recognition gitu. Nah, yang ketiga itu adalah abstraksi. Nah, jadi abstraksi dalam kegiatan ini bisa kita lihat di sini. Kita pas di sini ya. Nah, abstraksi dalam kegiatan ini adalah dalam mencuci pakaian ini kita bisa menemukan pakaian mana yang kotor dan kita akan mengidentifikasi pakaian menurut tingkat kekotorannya. Kemudian yang terakhir itu adalah algoritma atau perancangan algoritma. Setelah kita tahu tadi semua proses demi prosesnya dalam mencuci pakaian, mulai dari kita menyiapkan pakaiannya, menyiapkan deterjen, menyiapkan ember air, kemudian kita mencuci dan menjemur dan menyetrika. Nah, itu kan kita udah tahu tuh langkah-langkahnya. Nah, setelah kita tahu langkah-langkahnya ya, kita bisa kita rancang gitu langkah-langkah tersebut supaya langkah-langkah tersebut bisa dilakukan juga oleh orang lain gitu. Oke, mungkin itu contoh daripada computational thinking ya di kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.